tadi kalian sudah menyaksikan tayangan video dari Pak Guru yang Pak Guru sampaikan sebelum kelas ini dimulai mengenai siklus air atau daur hidrologi. Nah, itu salah satu materi yang akan kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan kalian paham, ya. Dan hari ini ada beberapa tujuan yang harus kita capai nanti setelah selesai kalian belajar. Yang pertama adalah melihat tayangan video dan penjelasan Pak Guru. Nanti kalian menjelaskan proses terjadinya hujan melalui proses daur air atau siklus air seperti tadi, seperti di video tadi. Kemudian berikutnya kalian juga diharapkan bisa membuat cerita bergambar mengenai siklus air tadi atau proses terjadinya hujan. Kemudian nanti ada materi matematika. Nah, itu tujuannya adalah setelah belajar kalian diharapkan dapat menentukan lamanya waktu kegiatan berlangsung. Itu nanti kita akan menggunakan satuan jam dan menit. Kemudian materi PKN, kalian setelah belajar diharapkan dapat menyebutkan contoh perbuatan saling tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Itu anak-anakku beberapa tujuan belajar kita hari ini yang Pak Guru sangat berharap itu semua tercapai setelah kalian selesai mengikuti kegiatan video conference dan melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugas kalian di Google Classroom. Nah, untuk menghemat waktu, mari kita lihat bukunya. Buku kalian silakan dibuka. Ini kita masuk ke pembelajaran yang kelima di subtema 4 tema 3. Jadi ini sudah hampir berakhir tema 3. Tinggal satu pertemuan lagi besok pagi. Dan kemudian akan kita lanjutkan ke tema 4. Untuk ulangan harian nanti Pak Guru akan umumkan untuk ulangan harian tema 5. Nanti ada tema 3, maaf, akan Pak Guru umumkan lebih lanjut. Nanti kalian tunggu saja. Kalian buka buku kalian halaman 217. Kita baca dulu. Kita baca dulu. Kalian boleh lihat di atau membaca di buku. Pernahkah kalian memperhatikan terjadinya hujan? Pernah nggak memperhatikan terjadinya hujan? Pasti pernah ya? Pernah. Ya, hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Hujan itu terjadi karena ada perubahan wujud. Kok bisa? Nah, ini penjelasannya. Sebagian permukaan bumi berisi air. Ada air sungai, danau, kolam, dan lautan. Nah, tadi dijelaskan dalam video bahwa bumi kita itu 71%-nya berupa air atau tertutup air. Nah, dari 71% itu ada atau sebagian besar adalah berupa air laut. Nah, dan sebagian kecil lagi, sekitar 2% itu adalah air tawar. Air tawar itu berada di daratan seperti di sumur, di sungai, di kolam, di tambak, itu air tawar. Nah, air laut itu asin. Dengan air tawar itu ya tawar, tidak ada rasanya, tidak berasa. Itu. Jadi, kalau kalian menjilat air yang di laut, itu rasanya asin. Tapi kalau kalian menjilat air yang dari daratan, dari sumur misalnya, itu rasanya tawar, tidak ada rasanya. Itu. Nah, lanjut ya bukunya ya. Air di permukaan bumi menguap terkena sinar matahari, terkena panas matahari. Nah, semua air di permukaan bumi, baik itu di laut, di sungai, di kolam, di tambak, itu semua menguap karena terkena panas matahari, menjadi uap air. Jadi ada perubahan wujud dari zat cair menjadi dari benda cair menjadi benda gas. Dari air yang berwujud zat cair itu berubah menjadi gas. Nah,
uap air akan berubah menjadi awan karena saking banyaknya uap air di udara, di angkasa, maka berubah menjadi awan. Nah, berikutnya awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Awan yang di udara itu akan mengembun. Kalau terkena suhu dingin, dia akan mengembun, kemudian menjadi titik-titik air. Nah, kemudian titik-titik air itu karena saking banyaknya saling menyatu, kemudian semakin berat. Titik air dari awan tadi saling menyatu, kemudian semakin berat, kemudian jatuh ke bumi. Nah, kalau titik-titik air yang semakin berat kemudian jatuh itu jumlahnya sangat banyak, kemudian semua jatuh ke bumi, nah itulah yang disebut sebagai hujan, yang kita kenal sebagai hujan itu. Nah, sampai ini ada pertanyaan? Proses terjadinya hujan atau siklus air? Tidak, Pak. Oke, jadi kejadian peristiwa seperti itu, seperti air menguap, kemudian menjadi awan, awan kemudian dibawa oleh angin ke daratan, kemudian menjadi titik air, kemudian karena titik air itu saking banyaknya, sangat banyak, mereka jatuh karena berat, itu menjadi hujan. Siapa yang mau tanya? Bro. Ya. Pak. Gimana Mbak Rifah? Kenapa setiap hujan itu ada geluduk? Kenapa setiap hujan itu ada petir? Nah, bagus. Kenapa sebetulnya bukan setiap hujan ya, mendung, setiap kali ada mendung, itu hampir selalu ada petir. Nah, karena uap air yang sangat banyak itu dan saling bergesekan, itu menghasilkan listrik statis namanya. Besok itu kalian akan pelajari di kelas 6. Itu menghasilkan listrik statis. Nah, listrik statis itu atau atom-atom air yang bermuatan listrik itu mereka terpisah. Ada yang bermuatan listrik positif, ada yang bermuatan listrik negatif. Nah, kemudian kedua atom positif dan negatif itu mereka akan saling mencari. Nah, kemudian ada lagi yang sampai ke bumi, karena bumi muatan listrik itu tertarik untuk menyatu ke bumi, karena bumi juga punya medan listrik. Bumi itu netral. Jadi bisa dikatakan itu muatan negatif misalnya. Jadi ada yang muatan atom-atom yang bermuatan listrik itu ada yang sampai ke bumi. Nah, ketika mereka sampai ke bumi itu menimbulkan percikan listrik. Kalian bisa melihat kilat jadinya. Nah, percikan listrik itu yang kalian lihat sebagai kilat itu kemudian akan mengeluarkan suara duar. Begitu. Jelas ya Mbak Arifah ya? Jadi karena ada uap air yang banyak kemudian saling bergesekan, itu akan menimbulkan muatan listrik statis. Dan sebagian dari muatan listrik itu ada yang sampai ke bumi. Kemudian terjadi percikan listrik yang seperti api yang kalian lihat sebagai kilat itu dan mengeluarkan suara itu. Nah, penjelasan yang Pak Guru sampaikan tadi juga disampaikan dalam bentuk gambar. Pak Guru potong aja ya. Pak Guru potong ya. Bentar. Guru potong dulu, nanti Pak Guru jelaskan. Melanjutkan penjelasan yang tadi. Nah, ini anak-anak gambar yang digunakan untuk menjelaskan tadi siklus air atau hidrologi. Nah, coba kan Pak Guru ulang.
Anggap ini adalah air laut. Ini air laut. Nah, ini air laut. Ini sungai. Ini. Pak, belum kelihatan. Sebentar. Ada yang baru Sama masuk. Pak Guru belum kelihatan. Iya, Pak Guru lupa share screen, maaf. Oke, sebentar. Oke. Udah ya. Mbak Hana kelihatannya sinyalnya susah ini, berulang kali keluar masuk. Udah ya, kelihatan ya? Iya. Mana tadi? Ini laut. Ini katanya ini laut, ini gambar laut. Nih. Nah, ini gambar laut. Nah, kemudian ini sungai. Ini sungai. Nah, kemudian air dari laut, dari sungai ini, dari laut ini, ada yang dari daun. Karena terkena panas matahari ini, maka semua akan mengalami penguapan. Naik, menguap, naik. Nah, kemudian setelah uap air itu semua naik, dari sungai juga ya, menguap juga, sungai juga menguap, daun juga melakukan penguapan, tumbuhan melakukan penguapan semuanya. Nah, kemudian terkumpul di langit menjadi awan. Nah, awan ini wujudnya adalah uap air. Nah, kemudian biasanya awan ini akan terdorong oleh angin. Nah, kemudian Pak Guru. awan ini ya. Gimana? Saya selesaikan dulu ya penjelasannya ya. Nah, tadi awan tertiup angin ya. Tertiup angin. Nah, kemudian ini titik-titik air ini. Titik air ini yang berupa awan ini. Kemudian uap air yang berupa awan ini. Kemudian mengumpul karena kena udara dingin. Kemudian saling menyatu menjadi titik air. Nah, Guru kok nggak kedengeran? Kedengeran? Pak Guru, Ya. kedengeran Pak. Masa nggak kedengeran? Pak Guru, mikrofonnya Ya, sudah. coba. Nah, mungkin karena koneksi internet Pak Guru yang agak lambat Pak gimana nih? Saya kedengeran nih Pak. Ya? Guru kok nggak kedengeran? Nggak kedengeran. Pak, begini dia di sesi atas nanti ada itunya suaranya. Ini mikrofon Pak Guru sudah nyala. Pak, coba digeser atas engko ono kuine tombol suarane. Coba HP-mu mungkin yang semua nggak bisa dengar suara Pak Guru? Bisa. Oh, bisa. Berarti HP kamu saja yang nggak ini. Coba. Paling speakernya Mbak Lian rusak. Coba Mbak Lian. Kok saya? Siapa yang nggak dengar suara Pak Guru ya? Nah. Sudah belum? Sudah bisa dengar suara Pak Guru belum? Tadi. Udah. Yang bilang nggak kedengaran. Siapa Dia ya? coba digeser ke atas kono suara tombole. Tombol suarane. Di nganu videonya di nganu anak mungkin Coba semua kamera dinyalakan. Biar Pak Guru. Udah. Belum, Lilin belum, Tias belum, Rafif belum.
Setan. Aulia belum. Dan kalau ada yang bingung, Pak Guru lihat. Kalau kameranya nyala, Pak Guru bisa lihat dari wajah kalian. Oh, si ini bingung. Kamera. Sudah semua bisa dengar ya? Iya. Oke. Nah, saya lanjutkan penjelasannya ya. Saya lanjutkan. Tadi uap air yang berubah awan tadi, kemudian kena udara dingin, mereka saling menyatu sehingga menjadi titik air. Saling menyatu menjadi titik air. Nah, titik air itu lama-lama menjadi semakin besar dan semakin berat. Nah, setelah mereka memiliki berat yang cukup, mereka akan jatuh. Mereka akan jatuh. Nah, karena titik air yang jatuh itu sangat banyak, maka itulah yang terjadi hujan. Pak Guru, Ya. Gimana Mbak Arifah? mengapa petir selalu menyambar itu benda-benda yang penting? Oke, nanti ya. Saya lanjutkan dulu penjelasannya. Tadi sampai ke hujan. Nah, kemudian air hujan itu akan mengalir kembali ke laut melalui sungai. Nah, sebagian ada yang terserap oleh tanah ini. Bagian lagi ada yang mengalir kembali ke laut melalui sungai. Nah, ke pertanyaan Mbak Arifah, kenapa petir suka menyambar pohon-pohon atau bangunan yang tinggi? Ya. Nah, karena petir selalu mencari yang dekat dengan mereka. Karena petir itu ada di angkasa, di langit sana, petirnya ya, kok petir ya. Atom bermuatan listrik tadi ada di angkasa, di langit sana, mereka mencari jarak yang paling dekat. Nah, jarak yang paling dekat ya tempat yang paling tinggi. Mungkin itu gedung tinggi, mungkin itu pohon yang tinggi. Nah, maka biasanya gedung-gedung yang menjaga langit itu biasanya diberi jaringan anti petir. Biasanya wujudnya adalah tembaga, berupa kabel tembaga yang ditancapkan ke dalam bumi, kemudian disalurkan ke puncak gedung sana, gedung yang paling atas sana. Biar kalau ada petir, itu rangkaian anti petir itu kemudian langsung ke bumi, tidak mengenai gedungnya. Sudah ya ini ya? Ini sudah ya? Oke. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Pak Bagus ya? Oke. Kita lihat lagi bukunya. Kita lihat lagi bukunya. Nah, lanjut kita baca ya. Perhatikan semua. Boleh lihat ke buku, boleh lihat ke layar kalian. Perubahan wujud yang terjadi di sekitarmu merupakan perubahan alami. Nah, itu ada tadi air yang berubah menjadi uap, yang menguap tadi, kemudian menyatu menjadi air, jadi ada perubahan wujud dari benda gas menjadi benda cair kembali, kemudian jatuh sebagai hujan. Itu ada perubahan yang bersifat alami. Artinya apa? Tidak dibuat oleh manusia. Perubahan-perubahan itu tidak dibuat oleh manusia, tetapi itu adalah karena alam, karena kehendak Tuhan. Nah, perubahan yang terjadi di alam inilah yang patut kita syukuri. Kenapa harus kita syukuri? Coba kalau nggak pernah terjadi hujan. Bayangkan seperti apa. Nanti mana, Mbak? Kok udah bilang?
Kalau nggak ada hujan, tumbuhan-tumbuhan di Berarti nggak daratan tidak akan, ya. Kalau nggak pernah hujan, tumbuhan-tumbuhan di daratan itu nggak akan hidup. Hewan nggak akan hidup, manusia nggak akan hidup kalau nggak ada hujan. Nah, oleh karena itu, perubahan wujud di alam itu yang berhubungan dengan hujan itu sesuatu yang wajib kita syukuri. Syukur, alhamdulillah ada hujan. Nah, karena ada hujan, tumbuhan bisa tumbuh, kita bisa menanam padi, menanam sayur, menanam apa saja. Sehingga kita masih bisa makan, manusia masih bisa makan, hewan bisa makan. Ya, coba nggak ada hujan, nggak terjadi hujan, nggak terjadi perubahan wujud air tadi, maka makhluk hidup di bumi akan mati kemungkinan. Lanjut ya. Urutkan proses terjadinya hujan berdasarkan penjelasan di atas. Diskusikan bersama kelompokmu. Itulah nomor. Oh, ini kita suruh sekalian diminta menjelaskan urutan proses terjadinya hujan. Kita potong saja ya. Saja. Oke. Ntar Pak Guru siapkan dulu. Siapkan dulu. Nah, ini gambar siklus air tadi. Nah ya, kelihatan ya. Belum. Sudah. Oke. Oke. Gambar ini akan kita gunakan untuk menjelaskan urutan terjadinya hujan atau urutan siklus air atau daur air tadi. Yang pertama ini sudah diberi nomor. Ini nomor 1 adalah terjadinya penguapan air. Ini yang digambarkan adalah air laut akibat adanya panas matahari. Nah, kemudian uap air itu mengumpul di awan, di langit, di angkasa menjadi awan. Uap air itu berkumpul menjadi awan. Maka ini adalah nomor 2.